Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dahlia Vera Melinda akan menyampaikan aspek-aspek konflik interpersonal dan interpersonal konflik resolution skill. Nah, menurut Wilmot dan Hawker dalam Winayati dan Widya Savitri itu mengatakan terdapat 5 aspek konflik interpersonal, yakni yang pertama, unexpressed struggle, menerangkan bahwa konflik dapat terjadi ketika terdapat perbedaan persepsi pada individu yang berkomunikasi dan atau ada peristiwa pemicu lain. Yang kedua, interdependence, menjelaskan bahwa konflik terjadi ketika terdapat ketergantungan antara satu sama lain. Hal ini terjadi saat terdapat mutual activity dan atau mutual interest. Mereka saling berjuang dan menimbulkan persaingan. Yang ketiga, perceived incompatible goal, lebih menekankan bahwa konflik terjadi saat pihak-pihak berkomunikasi memiliki ketidaksesuaian tujuan. Ketidaksesuaian tujuan ini bisa diartikan persamaan tujuan atau perbedaan tujuan yang terjadi di antara mereka yang berkonflik. Yang keempat, perceived scarce resource, membaca konflik dapat terjadi karena langka atau kurangnya sumber daya, seperti cinta, kekuasaan, harga diri, dan lain-lain pada diri mereka. Misalnya, seseorang merasa kekuasaannya sedikit dan orang lain memiliki kekuasaan yang lebih besar. Hal tersebut akan memicu konflik. Yang kelima, interference, memandang konflik terjadi saat seseorang merasa terganggu dan atau terhalangi oleh tindakan orang lain. Nah, timbulnya konflik dalam hubungan interpersonal merupakan hal yang normal terjadi. Itu dikatakan oleh Algert dan Stanley. Perbedaan merupakan penyebab utama dalam konflik. Ketika seseorang merasa bahwa dirinya disinggung atau bahkan dihalangi oleh orang lain, tak jarang akan menimbulkan konflik interpersonal yang serius. Maka dari itu, setiap orang harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik mereka secara konstruktif. Nah, oleh karena itu, di sini adalah yang namanya interpersonal conflict resolution skill. Nah, interpersonal conflict resolution skill ini atau keterampilan resolusi konflik interpersonal itu merupakan penggunaan cara yang demokratis dan konstruktif dalam menghadapi konflik interpersonal atau dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penengah dalam menyelesaikan konfliknya. Nah, di sini menurut Johnson itu terdapat 5 strategi dasar untuk menyelesaikan konflik interpersonal. Yakni yang pertama ada the turtle withdrawing, yaitu dengan menarik diri dari konflik, layaknya kura-kura yang masuk ke dalam rumahnya. Jadi dia lebih memilih untuk menghindar dari konflik. Yang kedua, the shark atau forcing, yakni dengan melawan, memaksakan tujuannya sendiri dibanding hubungannya dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, the teddy bear smoothing, lebih mengutamakan hubungan dibandingkan tujuannya dengan tidak menghindari ataupun melanjutkan konflik. Di sini biasanya orang tersebut akan lebih memilih untuk meminta maaf, karena minta maaf itu belum tentu salah. Yang keempat, the fox compromising, yakni dengan cara kompromi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, the owl confronting, yaitu dengan mengutamakan tujuan dan hubungan secara bersamaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Maslihatun Umami.